Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membawakan video pembelajaran kami tentang ketahanan nasional. Untuk anggota kami yang pertama ada saya Abdul Aziz, kedua Mawar Ayu Lestari, ketiga Amanda Widyasuti, dan terakhir Eni Setion. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, untuk yang materi pertama adalah definisi dari ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah situasi ideal saat sebuah negara memiliki ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dipakai untuk mengatasi dan menghadapi berbagai hambatan, ancaman, dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bernegara. Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi, istilah ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan merupakan kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa negara. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari ketahanan nasional. Di antaranya yang pertama ada menjaga keutuhan wilayah negara dan kedaulatan negara, lalu meningkatkan keamanan nasional dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri, kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, meningkatkan hubungan internasional dengan menjalin kerjasama dan diplomasi yang menguntungkan kedua belah pihak, dan terakhir ada meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dalam menghadapi ancaman. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ancaman. Penjelasan ancaman terdiri dari 6. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer bisa berupa invasi, serangan udara, serangan laut, dan serangan dari darat. Negara dapat menghadapinya dengan memperkuat kemampuan militer, meningkatkan kerjasama internasional, serta membangun sistem pertahanan udara dan perairan yang baik. Yang kedua, ancaman terorisme. Ancaman terorisme dapat merusak ketahanan nasional melalui serangan bom, serangan fisik, dan serangan siber. Negara dapat menghadapinya dengan meningkatkan keamanan di wilayah publik dan sektor kritikal, memperkuat kerjasama internasional, dan memerangi terorisme, serta memperkuat sistem intelijen dalam mengumpulkan informasi terorisme. Yang ketiga, ancaman siber. Ancaman siber bisa berupa serangan malware, phishing, ransomware, dan DDoS. Negara dapat menghadapinya dengan membangun sistem keamanan siber yang lebih baik, meningkatkan kemampuan teknologi siber, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya siber. Yang keempat, ancaman separatisme. Ancaman separatisme bisa merusak ketahanan nasional dengan mengancam keutuhan wilayah negara. Negara dapat menghadapinya dengan memperkuat dialog antara pemerintah dan kelompok separatisme, memperkuat kerjasama regional, serta meningkatkan pengembangan wilayah yang tertinggal. Yang kelima, ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi bisa berupa krisis keuangan, defisit perdagangan, dan ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu. Negara dapat menghadapinya dengan membangun perekonomian yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kerjasama internasional. Yang keenam, ancaman sosial. Ancaman sosial bisa berupa konflik etnis, intoleransi, dan pengungsi. Negara dapat menghadapinya dengan memperkuat dialog antar kelompok, memperkuat toleransi, dan serta memperkuat program-program perlindungan sosial. Dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut, negara dapat mengambil tindakan dengan memperkuat sistem pertahanan nasional, memperkuat penguatan internasional, serta membangun kesadaran masyarakat akan bahaya ancaman terhadap ketahanan nasional. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang faktor pengaruh. Faktor pengaruh terdiri dari 5. Yang pertama, militer. Kemampuan pertahanan negara sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, modern, dan terlatih akan lebih mampu melindungi wilayah dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Kedua, ekonomi. Ekonomi yang stabil dan berkembang menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Negara yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan perdagangan internasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman ekonomi. Yang ketiga, sosial.
Kondisi sosial yang sehat dan harmonis juga mempengaruhi ketahanan nasional. Negara yang mampu mengelola keragaman etnis, agama, budaya, dan gender yang baik, serta memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, akan lebih stabil secara nasional dan dapat menghindari konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan. Yang keempat, budaya. Budaya yang kuat dan berkembang menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Identitas budaya yang kuat dan kaya akan memberikan rasa kebanggaan dan semangat juang pada rakyatnya, serta menjadi landasan dalam membangun persatuan dan kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima, politik. Kestabilan politik dan pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Negara yang mampu menjamin kebebasan sipil dan keadilan dalam sistem politiknya, serta memiliki pemerintahan yang bersih dan akuntabel, akan lebih dipercaya dan dihormati oleh masyarakat internasional dan mampu menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam membangun ketahanan nasional yang kuat, negara perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dengan baik dan menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang. Baik, yang selanjutnya peran masyarakat dan swasta. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan akan pentingnya ketahanan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional, kita bisa memulainya dari diri kita sendiri dengan memahami konsep ketahanan nasional dan mengembangkan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Yang kedua, mendukung infrastruktur pembangunan. Swasta dapat mendukung infrastruktur pembangunan yang dapat meningkatkan ketahanan nasional, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Peran masyarakat yaitu berpartisipasi dalam mengembangkan dan meningkatkan cadangan pangan bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Sementara itu, peran swasta dalam pemenuhan kebutuhan pangan adalah dengan memasarkan dan meningkatkan hasil produksi dari bahan pangan dan bahan baku yang menjadikan suatu wilayah mengalami peningkatan ketahanan pangan. 4. Mendukung perkembangan teknologi dan inovasi. Swasta dapat mendukung pembangunan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan ketahanan nasional, seperti teknologi pertahanan, energi, dan pangan. 5. Meningkatkan kemandirian energi dan dapat mendukung pembangunan alternatif energi dan penghemat energi, sehingga meningkatkan kemandirian energi nasional. Yang selanjutnya, tantangan dan peluang. Yang pertama, tantangan. Poin pertama itu melalui keamanan yang muncul semakin beragam, tidak terduga, dan kompleks, seperti terorisme, cybercrime, konflik lintas negara, kejahatan transnasional, dan lain-lain. Yang kedua, interdependensi global. Negara tidak dapat mengatasi masalah yang kompleks secara sendiri karena terdapat ketergantungan antara negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, energi, lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan iklim dan bencana alam seperti alam semakin meningkat dan kompleks sehingga membutuhkan kerjasama dan global dalam menghadapinya. Kedua, yaitu peluang. Yang pertamanya, teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan negara memperoleh informasi yang cepat dan akurat mengenai ancaman yang muncul sehingga dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Yang kedua, kerjasama global. Kerjasama global memungkinkan negara memperoleh kedukungan dan bantuan dalam mengatasi masalah kompleks seperti bencana alam, terorisme, dan lain-lain. Yang ketiga, globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi memungkinkan negara memperluas pasar dan pengerjaan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Ya mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kami pada kesempatan kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.